Halo Aries, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang jika ini yang kamu fokuskan maka inilah hasilnya. Mari kita kepo. Namun ini adalah pembacaan umum ya. Kalau pembacaan umum kan berarti energi banyak orang kan. Nah, jadi tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi. Dan ini juga tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Ini jika ini yang kamu fokuskan maka inilah hasilnya. Jadi kalau kalian pengen personal reading dibaca secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Konsultasi pribadi berbiaya itu di bagian atas layar ya. Silahkan tanya-tanya harganya berapa, murah aja kok ya, daripada kalian buntu nggak dapat solusi, nggak dapat teman curhat ya. Di sini bisa dipercayakan secara total karena memang itu udah tugas kami dong, menjaga privasi orang. Banyak loh orang penting di Indonesia ini yang reading sama saya, tapi aman kok privasinya ya. Dan ini channel ini sudah dibangun dari tahun 2019. Jadi selama itu berarti udah banyak dong klien-klien saya di seluruh Indonesia ya, maupun yang dari luar negeri. Jadi jangan takut kalau masalah pribadi Anda aman. Aman dan terkendali. Oke. Mau tanya masalah magic ya, masalah cinta, masalah keuangan, masalah karir, terserah. Apalagi tuh yang bucin-bucin atau lagi bermasalah, nggak bisa-bisa, padahal sudah tersiksa. Nah, itu pasti ada magicnya. Atau cinta segitiga, cinta rahasia, itu pasti ada magicnya ya. Pokoknya yang toksik-toksik itu pasti ada magicnya. Makanya dicek dulu dong energinya ya, secara pribadi. Oke, kita buka jika ini fokusmu maka inilah hasilnya. Kita minta tolong dulu ya, satu kartu dari sekian banyak kartu di sini untuk menambah keakuratan pembacaan saya. Untuk Aries ada puas, ada teknologi. Wah. Jadi Aries saya lihat di sini, ini kata puas. Ini ada teknologi kan, nih yang kamu fokuskan ini. Saya lihat sepertinya kamu sedang berpikir untuk mencapai masa depan yang benar-benar memuaskan ya. Jadi memang kamu sedang pusing saat ini. Pusing. Jadi kamu sedang berpikir ya, mengalihkan pikiran kamu, gimana caranya kamu harus keluar dari pikiran kamu yang terlalu berat kepada perasaan, hati dan perasaan. Terlalu banyak bermain-main dengan hati dan perasaan. Sekarang kamu sudah logis nih ya, kayak perang antara perasaan dan logika. Jadi kamu sekarang lebih fokus ke logika kamu, berpikir sesuatu yang masuk akal, berpikir tentang sesuatu di masa depan. Jadi ini bukan hanya soal cinta, ini soal kehidupan ya. Kamu sudah berpikir besar saat ini, bukan hanya karir doang ya, bukan cuma finansial saat ini, tetapi tentang masa depan, masa tua kamu yang harus menikmati hasil dengan santai, tetapi tetap aja ada hasil yang berjalan gitu. Jadi investasi, kamu membuat investasi dari sekarang, yaitu bukan dalam bentuk uang saja, tetapi investasi kamu dalam bentuk meningkatkan ya, meningkatkan apalagi ya, ilmu pengetahuan, meningkatkan
teknik-teknik dalam bekerja, yaitu tidak hanya bekerja keras tetapi bekerja cerdas. Jadi kamu berusaha untuk mempermudah langkah kamu dalam mencapai tujuan dengan cara fokus untuk mencari ilmu pengetahuan baru, ya, atau kamu mencoba-coba sesuatu yang baru yang kamu udah yakin bahwa ini akan membuat saya tidak terlalu harus bekerja keras, tetapi saya akan lebih bekerja cerdas. Gitu. Jadi kamu tidak hanya menggunakan otot, tapi menggunakan otak. Beberapa dari kalian fokus kepada hal yang berbau teknologi. Mungkin beberapa dari kalian memfokuskan untuk menambah ilmu pengetahuan kalian dalam bidang teknologi, karena kalian tahu so pasti akan berhasil di situ. Ya, karena ini memang zamannya kan. Jadi kalian akan tempuh itu. Walaupun beberapa dari kalian masih gaptek, tapi kalian akan berusaha keras. Mungkin kalian ingin menjadi konten kreator, influencer, tiktokers, facebookers. Ya, pokoknya kamu sudah yakin bahwa melalui cara ini, melalui kecanggihan teknologi, saya akan berhasil. Jadi saya akan berkecimpung di dunia teknologi, apapun caranya. Mungkin memperluas bisnis saya melalui jejaring sosial. Intinya kamu belajar, dan kamu mungkin termotivasi dengan orang-orang yang sudah menikmati hasil saat ini. Makanya ya kamu terinspirasi dan kamu termotivasi dari situ, dari orang-orang yang sudah berhasil di bidang teknologi, ya, mungkin ya seperti kalian melihat para youtuber sukses, ya, para konten-konten kreator, ya, atau tiktokers. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini kan tinggal kita menyiasati aja gitu. Tentang kita harus belajar aja gitu. Beradaptasi aja gitu. Jadi sini logika kamu main banget, ya. Logika kamu sangat bermain di sini. Gitu ya. Kalau nggak salah sih, area seperti itu. Gitu. Jadi kalau kamu belum paham tentang sesuatu itu, kamu penasaran bingits. Pokoknya kamu harus tahu, kamu harus belajar, kamu harus kuasai, baru kamu puas. Semakin kamu tahu, kamu akan semakin pingin cari tahu yang lebih lagi. Jadi mengejar kepuasan, ya, mengejar kepuasan dalam hal ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Jadi oke, yang ini saya sudah tahu, saya harus tahu yang ini lagi gitu. Intinya kamu mengejar target kehidupan kamu yang lebih baik, makanya wawasan kamu yang kamu perluas. Kualitas kamu ini kamu tingkatkan lagi dengan cara memperbaiki, membenahi, introspeksi dalam hal apapun. Yang intinya bakal mendongkrak kamu atau menjadi tumpuan tertinggi kamu untuk mencapai kehidupan di masa depan yang pasti baik, pasti enjoy, pasti menyenangkan. Ini ada paradise. Jadi kamu fokus berkarir, kamu fokus berkarya, kamu mulai manajemen keuangan kamu, ya, memanage keuangan kamu dengan rapi. Kamu mulai konsisten, berkomitmen pada diri sendiri untuk harus bisa melewati tahap-tahapnya dengan berhasil, dengan pencapaian yang memuaskan. Jadi kayaknya kamu sudah punya poin-poin yang harus kamu lewati, ya. Mungkin kamu sudah punya catatan penting. Jadi bulan ini kayak kamu punya target, kayak bulan ini saya harus bisa berhasil dalam bidang ini, dalam hal ini. Nah, saya harus berhasil mengerjakan yang ini. Nah, kemudian poin kedua, ya, bulan depan harus saya gitu, atau minggu depan saya harus gini gitu, harus berhasil. Dan kamu konsisten, kamu mewujudkan itu tahap demi tahap. Nah, ya, kamu haus sekali akan ilmu pengetahuan, dan kamu sangat fokus untuk
perenungan, ya, meditasi, zikiran, atau ibadah. Ya, kamu tahu itulah jalan satu-satunya kamu mendapatkan petunjuk, ya, apa ya, kayak keringanan untuk melangkah, ya, kemudahan dan juga petunjuk yang akan mengarahkan kamu untuk lebih mudah mencapai tujuan. Itu jadi spiritualitas kamu sangat paling penting juga, paling utama ini. Karena dari situlah kamu mendapatkan ide ini. Ide bahwa saya harus fokus nih, kalau enggak aduh bahaya ini masa depan saya kalau saya begini-begini terus. Ya saya harus konsis nih gini. Nah, itu karena kamu udah mulai kembali kepada Tuhanmu. Kamu udah mulai menyadari jati diri kamu. Harus kamu dapatin gitu. Kamu sudah sadar akan, ya, saya harus menemukan jati diri saya. Siapa saya sebenarnya? Gimana masa depan saya? Tuh, ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di otak kamu. Intinya kamu ingin mendapatkan jawabannya. Jadi kamu tidak putus doa, ya, tidak putus ibadah, ya. Spiritualitas kamu sangat kamu tingkatkan di sini. Pokoknya benar-benar fokus ini. Makanya kamu mendapatkan ide ini, pemikiran ini. Jadi kamu sudah mulai menganalisa kehidupan kamu untuk masa depan, ya. Makanya kamu sudah menetapkan target, ya, dan harus kamu capai poin-poinnya gitu. Gitu ya. Jadi memang finansial itu sudah kamu belajar untuk memanage dengan rapi, ya. Kamu mulai mendisiplinkan diri tentang waktu, ya. Kamu sudah punya catatan-catatan penting gitu ya tentang waktu. Kapan saya harus selesaikan ini? Kapan harus saya mulai ini gitu? Kamu sudah tegas sama diri, kamu sudah berdisiplin, ya. Kamu sudah benar-benar kayak nggak mau mager lagi, nggak mau malas-malasan lagi, nggak mau bermain-main lagi, kamu nggak mau mengikuti mood kamu lagi, kamu akan melawan mood kamu itu. Saya harus bekerja keras gitu, saya harus bekerja cerdas. Makanya kamu sini selalu mencari motivasi, mencari hal apa ya, ilmu-ilmu yang mengasah otak kamu, yang membuat kamu semakin percaya diri, ya, tetap optimis, ya, semangat, dan supaya kamu lebih giat gitu ya melawan mood kamu itu. Karena Aries ini kan kadang-kadang moodnya suka mengganggu fokus dia, ya. Jadi tapi kamu tidak memaksakan juga kalau memang situasi dan kondisinya tidak sesuai. Kamu berusaha untuk enjoy tetapi tetap konsisten gitu. Jadi saya lihat ada banyak healing yang kamu lakukan. Healing melalui ibadah, healing melalui meditasi, ya. Healing melalui pikiran-pikiran positif, fokus kepada hal-hal yang positif, pikiran-pikiran positif. Ya, kamu sangat menjaga energi kamu supaya tetap positif. Ya, mungkin kamu fokus untuk perbanyak, ya, mungkin mengatur pola minum kamu, pola makan kamu, pola istirahat kamu, ya, pola tidur kamu. Itu mengenai kesehatan sangat kamu pikirkan, sangat kamu jaga. Karena itu sangat mendukung energi kamu untuk bisa konsisten gitu, ya. Seperti itu, Aries, ya. Jadi kamu tidak hanya menjaga pola pikir, ya, tetapi kamu menjaga pola makan, ya, tentang kesehatan kamu yang paling utama, ya, dan spiritualitas kamu. Karena dari situ kamu mendapatkan ide, ya, ibadah, meditasi, menjaga keseimbangan pikiran, menjaga keseimbangan energi, menjaga kesehatan. Jadi semuanya sudah kamu pikirkan nih tentang kesehatan, tentang energi positif, tentang target-target ke depan, tentang konsistensinya, ya, konsistensi diri kamu, tentang komitmen kamu gitu. Sudah semua kamu kumpul gitu, ya. Udah kamu dekap dan memang harus kamu jalankan, harus kamu realisasikan, harus kamu wujudkan gitu.
Jadi poin demi poin harus kamu tuntaskan supaya kamu puas gitu. Dari dalam bidang teknologi itu memang kamu, walaupun kamu nggak tahu ya, kamu masih gaptek, kamu tetap akan belajar sampai kamu tahu satu tahap. Kamu satu apa, misalnya satu aplikasi yang kamu tidak tahu, kamu harus tahu gitu. Ini caranya gimana, tahap-tahapnya gimana gitu. Kamu akan tempuhi segala cara sampai kamu mendapatkan yang tepat, khususnya di bidang teknologi ya. Apabila ini dalam bisnis, kamu ingin memperluaskan bisnis kamu melalui jejaring sosial gitu ya, atau kamu seorang pegawai negeri, kamu sedang meningkatkan ilmu pengetahuan kamu untuk bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi gitu, khususnya dalam tidak lepas dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih berbau teknologi, kemajuan teknologi ya gitu ya, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Banyak-banyak bereksplorasi, adaptasi, banyak memotivasi diri, banyak belajar hal-hal baru gitu ya. Jadi kamu sedang menata karir kamu itu, ke depan saya harus jadi apa, ke depan saya harus menduduki posisi apa. Saya nggak mau jadi pangkat saya gini-gini aja gitu. Saya nggak mau bisnis saya hanya ini aja. Saya nggak mau saya hanya mencapai hasil ini aja, karena masa depan saya tergantung dari apa yang saya buat hari ini, apa yang saya usahakan hari ini. Jadi kamu sangat maksimal, kamu berusaha untuk optimal ya. Kamu pokoknya membuat fondasi yang sangat kuat dan kokoh dan konsisten kamu, yang memang harus konsisten lah ya. Dari kalau dalam hal cinta saya lihat memang cukup mengganggu ya, cukup mengganggu. Makanya kamu nggak mau, kamu mengalihkan pikiran kamu untuk tidak terlalu bucin ya, untuk tidak terlalu ya, karena cinta itu sering mengusik pikiran kamu, sangat besar potensinya untuk mengganggu fokus kamu kepada karir dan keuangan. Makanya di sini kamu sedang mengabaikan masalah itu. Itu hanya kamu jadikan satu hiburan. Jadi kalau tidak menghibur, kalau tidak menyenangkan, ya udah kamu nggak mau fokus ke situ ya. Sesekali memang kamu menulis tentang masalah cinta, tetapi tidak kamu berpikir bahwa soal itu nanti aja gitu. Kalau karir dan finansial saya lebih baik, otomatis masalah cinta saya juga akan lebih baik. Jadi kamu sudah sangat logis di sini gitu. Jadi kalau kamu yang kemarinnya bucin-bucin sampai lupa daratan, sampai terganggu fokus kamu dalam pekerjaan, kamu sekarang sudah nggak mau lagi gitu. Jadi oke, kita jalani, tetapi yang asik-asik aja, yang enjoy aja, yang ringan-ringan aja. Kalau yang ribet saya nggak mau tuh, karena saya lebih fokus kepada masa depan yang lebih baik. Kalau kamu mau bahagia dengan saya, ya udah, saya tetap seperti ini gitu. Kamu kalau kamu main-main ya udah, lepaskan saya gitu. Pokoknya nggak mau ribet, nggak mau pusing lagi, nggak mau bermain-main lagi dalam kehidupan ya. Jadi apapun akan kamu tinggalkan, yang berbau negatif itu akan kamu tinggalkan ya. Apapun yang memberatkan energi kamu dan langkah kamu untuk mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan ke depan ini ya, yaitu bersantai tetapi ada duit ya, bersantai tapi menikmati hasil ya. Itu di masa tua kamu ingin begitu. Jadi kalau mengejar masa kini yang membahagiakan itu kayaknya tergantung ya. Kamu lihat situasi dan kondisinya. Kalau dalam hal cinta itu ribet, berarti itu bukan harapan kamu. Kamu sudah menentukan harapan kamu ke depan seperti apa. Jadi kamu tidak mau pusing-pusing untuk hal cinta yang ribet ya, karena kamu tahu itu akan memperlambat langkah kamu untuk mencapai kehidupan yang membahagiakan di depan sana ya. Pasangan yang baik pasti akan mensupport, sedangkan pasangan yang nggak baik dia akan mengusik, akan memperlambat energi kamu. Makanya kamu tidak mau terusik, tidak mau terganggu. Kamu fokus ke diri sendiri dan fokus kepada karir dan finansial kamu, fokus kepada pembelajaran dan introspeksi, pembenahan diri, pembenahan kualitas diri
memperbanyak ilmu pengetahuan gitu ya, mencerdaskan gitu. Jadi tidak hanya bekerja menggunakan otot tapi juga otak ya. Saya lihat untuk hasil dari fokus kamu saat ini, hasilnya adalah ada kabar baru ya. Apa yang kamu nanti ternyata berhasil, ternyata ada angin segar nih ya. Ada three of wands ya. Apa yang kamu tunggu-tunggu ya, ada kabar baik. Jadi ada beberapa pilihan, ada beberapa poin yang berhasil nanti mengenai target-target kamu tadi itu. Kamu akan mencapai hasil dari beberapa arah ya. Ini pencapaian kamu luar biasa. Maaf ya, ini anak saya bangun, berisik ya. Sapa dulu pelanggan mama. Ayo sapa. Halo, ini aku Akhtar. Halo aku Akhtar, ini aku Akhtar ini. Wah. Ini jam 3 malam ya. Saya sedang reading, dia dengar. Dia mau ikutan lagi kerja. Ini anak saya ada tanda lahirnya di kiri. Aduh, kita lanjut baca ya. Kalau berisik tolong dipahami ya, karena saya sambil gendong anak saya. Jadi di sini ada angin segar ya. Apa yang kamu harapkan berhasil, memuaskan, ada sebuah pencapaian ya, khususnya di bidang teknologi atau apa ya, melalui ya apapun yang kamu tempuh kemarin yang berbau teknologi ya, mungkin tentang komputer, teknik komputer ya, atau ya mungkin kamu tiktokers, kamu influencer, kamu youtuber, apapun, atau kamu itu bekerja di bidang komputer ya, kamu adalah seorang administrasi ya. Saya lihat ada kabar yang bagus yang kamu dapatkan, kamu akan berhasil dan itu sangat memuaskan. Doa-doa kamu terkabulkan ya. Ada transformasi ya, transformasi. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kamu besar-besaran ya. Gitu. Jadi doa-doa kamu itu tercapai ya. Kamu mendapatkan jawaban atas doa-doa kamu ya, jawaban atas usaha kamu selama ini. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin kamu sering mengalami cinta yang patah, cinta yang rumit ya, itu tidak akan kamu rasakan lagi ya, karena kamu akan menemukan jodoh yang sevibrasi. Ternyata dia juga sudah mendoakan kamu, sudah kalau kamu yang jomblo ya, yang masih mencari cinta, kamu ternyata menemukan orang yang tepat sesuai dengan doa kamu. Dia juga pernah berdoa begitu, hanya kalian dipertemukan. Calling your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi apa yang sudah kamu doakan kemarin ya, ternyata dia juga mendoakan sehingga kalian akan dipertemukan. Ya, jadi ada perubahan total. Kamu akan berhasil di bidang yang kamu gelutin. Upaya-upaya kamu itu akan berhasil. Ya, ada kesuksesan, ada pencapaian ya. Pokoknya memuaskan lah, sesuai dengan yang kamu targetkan ya. Dalam karir kamu itu mungkin kamu naik pangkat, mungkin kamu bisnis kamu berhasil ya, kamu menjadi orang yang terkenal, kamu orang yang ditunggu, kamu orang yang dicari. Kamu dibutuhkan, kamu diperlukan
ya, kamu mendapatkan kepercayaan. Ya, ada sebuah tahta yang kayak sebuah tahta gitu ya, yang kamu pegang gitu ya, yang kamu dudukin nanti. Jadi perubahan total, perubahan drastis, perubahan besar-besaran ya, dari fokus kamu yang totalitas tadi masalah cinta ya. Untuk kamu yang sudah berpasangan, berpacaran lama, dan mungkin hubungan itu toksik ya, mau gak mau kamu akan happy melepaskan. Kamu akan bertemu dengan orang yang sevibrasi dengan kamu ya, yang dia tadinya, kalau kalian yang sudah berumah tangga, yang dia tadinya toksik, dia mengadakan orang lain dalam hubungan kalian, akhirnya dia sadar gitu. Dan jika yang dalam doa kamu adalah pingin dia sadar dan tetap bersama kamu, itu yang akan kamu dapatkan ya. Karena di sini kamu udah berubah, kamu udah nggak dramatis lagi, kamu udah nggak melo-melo lagi, kamu sudah cerdas, kamu sudah bercahaya, kamu sudah sukses. Pokoknya vibrasi kamu udah naik ya, level kamu udah naik ya, karir kamu juga sudah naik. Jadi ya, siapa sih yang nggak memperjuangkan kamu, siapa sih yang nggak sadar diri. Jadi siapa sih yang nggak sadar diri ya. Anak saya kentut. Jadi kalau kamu sudah kayak gini nih, sudah bercahaya, bersinar, sudah mulai sukses ya, siapa sih yang gak memperjuangkan kamu? Siapa yang tidak mau mempertahankan kamu? Siapa yang gak mau introspeksi? Siapa yang gak mau sadar diri? Ya pasangan kamu pasti sadar lah. Enak aja gue dipermainkan selama ini. Kamu lebih punya harga diri, kamu lebih punya harga tinggi di sini di mata pasangan. Jadi kamu akan dihargai, kamu akan disayangi ya, bahkan dia akan berdoa untuk gimana supaya kamu bisa menerima dia, bisa menerima dia kembali. Untuk yang toksik kemarin itu yang udah menyakitkan, kayaknya kamu lebih melindungi diri deh ya. Kamu lebih memilih happy, enjoy dengan diri sendiri ya, terserah dia mau gimana ya. Tapi ada salah satu doa kamu yang akan terwujud. Jadi intinya kamu terlepas dari orang toksik ya, kamu akan dilindungi dan kamu bertemu dengan orang yang tepat ya. Jika dia adalah orang lama, maka dia mungkin sudah mendoakan kamu, pernah berdoa tentang kamu, dan mungkin dia orang yang sudah berubah juga. Ini ada transformation. Jadi dia sudah melepaskan diri dari ketoksikannya, dia berjanji kepada dirinya untuk berubah karena dia ingin bersatu dengan kamu. Seperti itu ya. Mari kita cari tentang zodiak yang berhubungan ya. Kamu berdilin dengan zodiak apa? Itu ada fire sign, ada Capricorn. Kita minta 2 kartu lagi ya. Kira-kira zodiak apa yang berdilin dengan kamu nantinya? Tetap Capricorn. Kita minta 1 lagi, tetap Capricorn ya. Jadi ada fire sign dengan Capricorn, yang lainnya ngikut ya. Tapi saya mencium ada bau-bau Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini, ada huruf I, J, G, X. Mantan pengen ngejar lagi ya, jelas nggak ini? O, K, I, J, G, X, O, K, C, R, V, E, B, Z, Q, D, L.
Saya cari lagi, kali aja masih ada ya. Ternyata ada W, ada T, ada H, ada N, ada M, dan ada F. Oke, untuk angka yang berhubungan, angka tanggal lahir ke, angka angka tanggal lahir atau angka usia kamu atau dia ya. Ada 35. Jadi kalau usia kita hitung dari 20 ke atas, tapi kalau tanggal dari 31 ke bawah. Ya, kan tidak ada tanggal 35 kan? Gitu. Tapi kalau usia kan mendekati dewasa itu, orang yang sudah mulai fokus berkarir itu kan ada 20 ke atas ya. Bisa jadi 19 ke atas, 17 ke atas gitu. Ini 35, 22, 7, 20, 16, 19, 27, 45. Ini usia 45 ya. 30 ke 45. Ini ada 11 tanggal lahir ya. Ada 15, 13, 12, 23, 4, 5, dan 40. Ada yang usianya 40. Seperti itu ya. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga apa yang saya bacakan di sini yang baik-baiknya terijabah kepada kita semua. Amin. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Maaf kalau saya sering lambat membaca, sering tertunda mengupload video saya karena memang banyak yang order ya, banyak yang minta personal reading. Ada yang datang di rumah, ada yang melalui chatting, mau dari luar negeri ke, mau dalam negeri ke, pokoknya banyak saya melayani personal reading berbiaya. Jadi saya sibuk banget, jadi minta maaf kalau saya sering lambat mengupload video, karena mengupload video itu kan kita perlu membalancekan energi dulu, kita perlu ketenangan dulu. Kalau banyak orang yang datang, banyak yang konsultasi, kan kita nggak mungkin bisa fokus gini, baca gini. Jadi saya sering mencari-cari dan mencuri-curi waktu gitu ya. Jadi kalau kalian pengen personal reading masalah cinta, karir maupun keuangan dan magic, silahkan ya. Mau pembersihan energi, mau buka aura rezeki, aura jodoh, silahkan tanya aja harganya. Kali aja kamu butuh, kali aja kamu mampu. Itu karena kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi budget kalian. Oke, demikian pembacaan saya. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini ya. Salam kenal untuk kalian yang baru gabung di channel saya ya. I love you all. Jangan lupa bagikan kepada siapa aja ya tentang konten saya ini. Kali aja kepada mereka bermanfaat, kali aja bisa memotivasi mereka, saudara ke, teman ke, siapa yang ada pikiran kalian saat ini, bagikan saja. Mungkin awal mereka nggak tahu, mungkin awal mereka nggak suka, tetapi ketika mendengarkan mungkin aja mereka akan termotivasi. Jadi bagilah hal-hal yang bermanfaat ya, bagilah kebaikan atau informasi atau sesuatu yang bisa memotivasi orang lain, karena itu adalah bagian dari iman gitu. Oke, jangan lupa yang baru gabung di subscribe ya, dan juga kalau kalian suka di subscribe, kalau kalian pingin dapatin video-video saya yang terbaru ya. Dan chatting aja kalau pingin konsultasi pribadi, tanya aja harganya berapa ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menyenangkan, semoga terijabah apa yang sudah saya doakan tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Aries.